Halo selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Fitri Megantara. Dan bersama saya Nasiti Lestari, hari ini kita akan membahas topik Go aplikasi anak bangsa. Antusias masyarakat dengan permainan online Pokemon Go mendorong pembuat aplikasi game online tanah air untuk bisa melakukan hal yang sama. Keberhasilan Pokemon Go yang mampu menaikkan nilai perusahaannya hingga di angka 42,3 miliar dolar Amerika Serikat menjadi pemicu semangat anak bangsa untuk bisa bersaing di industri kreatif ini. Tidak ketinggalan, aplikasi karya anak bangsa nyatanya mampu menduduki peringkat atas yang paling banyak diunduh para gamers. Sebut saja aplikasi game tahu bulat, tebak gambar, Sopo Jarwo mengejar Adit, dan aplikasi game lokal lainnya yang diharapkan bisa terus berkembang hingga mendunia. Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif menyebutkan perkembangan industri game di tanah air memberikan peran penting dalam perkembangan budaya kontemporer dan perkembangan perekonomian nasional. Badan Ekonomi Kreatif mendukung fasilitas hak kekayaan intelektual para kreator industri kreatif dan pembangunan ekosistem industri yang bisa memberikan jalan bagi para pelaku industri game untuk menguasai pasar di dalam negeri. Diharapkan, masyarakat juga bisa lebih memperhatikan keberadaan pengembang game lokal beserta karya mereka. Sehingga, mimpi aplikasi game anak bangsa untuk bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri di tahun 2020 mendatang bisa menjadi kenyataan. Tim Liputan Berita 1. Ya pemirsa, topik Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi game terutama karya anak bangsa. Rara sendiri udah punya berapa banyak aplikasi di gamenya? Saya bukan pecinta game tapi asal itu karya anak bangsa pasti ikut bangga. Benar ya, benar ya. Oke, di studio Max Coffee sekarang kita sudah bersama Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, Pak Riki Pesik. Terima kasih sudah hadir, siang, Pak Riki. Rara. Pak Riki, sama pertanyaan dengan Rara tadi. Ada berapa banyak game online yang di-download di handphone sekarang? Saya juga nggak sempat main game. Okay. Jadi saya biasanya mendownload game-game lokal aja yang memang sedang jadi bahan perbincangan untuk tahu seperti apa sih model. Bahan perbincangan yang sekarang ada tuh apa sih Pak yang bikinan anak lokal? Sekarang yang ada salah satunya ya, itu yang tahu bulat ya. Tahu bulat ya. Kebetulan. Ini mengikuti fenomena yang ada sekarang seperti itu ya Pak ya? Betul. Dan sekarang kebetulan mereka 1 dari 8 game lokal yang sedang ditampilkan di Popcorn Asia oleh Bekraf lewat ini booth Indie Party. Jadi kita bekerja sama dengan komunitas game lokal karena mereka selama ini ingin sekali tampil di Popcorn, jadi tahun ini difasilitasi oleh Bekraf untuk tampil. Oke, ini mengenai game lokal kalau kita bandingkan dengan game developer dari luar seperti itu kan kita ketahui Pokemon Go ini kan fenomenal sekali Pak, seperti itu keuntungannya bisa sampai puluhan miliar dolar Amerika. Sebetulnya game lokal ini mampu tidak sih Pak bersaing dari segi originalitas ide, kreativitas seperti itu? Kalau Pokemon Go kita bicara tentang fenomena internasional ya, di mana dia didukung oleh ekosistem pemasaran juga, ekosistem pengembangan gamenya sendiri secara teknologi itu ekosistem Amerika yang sudah sangat established. Nah di kita ini sebenarnya kita ini juga bisa punya peluang yang sama bahkan hanya untuk pasar dalam negeri saja. Mengingat Indonesia ini bonus demografinya luar biasa. Mungkin yang paling hebat di dunia kali ya di antara bangsa lain karena 60% berada di bawah usia 30 tahun kan penduduk Indonesia. Artinya pangsa usia pemain game itu kan tinggi sekali. Nah ini kan sebuah pasar yang sangat besar sebenarnya. Dan itu terbukti dengan data yang disampaikan oleh Asosiasi Game Indonesia bahwa pasar game nasional sendiri per tahun itu sudah mencapai 10 triliun. Angka yang fantastis sebetulnya ya Pak ya. Ya lumayan. Artinya seharusnya pengembang game lokal ini seharusnya bisa berbicara banyak dong, terutama untuk jadi tuan rumah di negaranya sendiri seperti itu. Ya, itu adalah salah satu tugas besar Bekraf ke depan adalah bagaimana mendukung program yang bisa membawa para pengembang game lokal menjadi tuan rumah di negerinya sendiri karena dari
angka pasar game nasional yang saya sebutkan tadi, 10 triliun itu menurut ya? pengakuan para pelaku game juga, pasar yang dinikmati oleh pengembang Indonesia baru 10%. Sekarang selain tahu bulat atau round tofu kalau kita mau download di Google Play Store, ada juga sopo jarwo, kemudian ada tebak gambar. Ini kan semuanya ada kandungan lokalnya. Jadi apa? Memang tujuannya itu localize aja atau diharapkan kayak Flappy Bird atau Pokemon Go yang bisa mendunia? Ini kan ada ribuan ya sebenarnya, ribuan game yang dibuat oleh para pengembang lokal gitu ya. Ya, saya pikir yang kebetulan mudah sekali populer adalah di Indonesia adalah sesuatu yang dekat dengan keseharian kita. Tentu tahu bulat. Kita tahu bahwa Gorengan sebelumnya gitu loh, siapa yang nggak suka gorengan? Sebelumnya makanannya sendiri udah populer gitu ya, sesuatu yang baru gitu sehingga dengan popularitas makanan tahu bulat, game tahu bulat juga jadi lebih mudah gitu kan nyikapin. Tapi kita juga tahu bahwa sebenarnya ada beberapa pengembang game Indonesia yang juga bermain di pasar internasional. Tidak banyak tapi dan cukup signifikan. Dan, apa tuh Pak? Tapi sepak terjangnya kemudian sudah diapresiasi di dunia game internasional. Paling tidak mereka pernah mencapai hits di iTunes atau di Google Play cukup tinggi ya. Tapi itu kita tahu bahwa untuk melakukan itu memerlukan upaya yang sangat besar, melakukan pemasaran yang serius. Kalau tidak salah mereka menjalin kerjasama juga dengan distributor dan tim pemasaran di luar. Artinya Bahkan Backcraft punya harusnya menjadi support terbesar dong Pak, seperti itu untuk pemasaran sendiri agar bisa bermain di kancah internasional. Kita mulai menata lah supaya pengembang game Indonesia bisa lebih eksis di pasar internasional. Sebagai contoh bulan ini sudah pada berangkat dan mungkin kalau nggak salah bukanya besok. Itu Gamescom di Jerman. Nah, itu sebuah event besar dunia. Jadi kita juga mengincar beberapa event besar game dunia dan mencoba membawa para pengembang game nasional ini tampil lebih signifikan di event-event itu sehingga para pengembang Indonesia lebih dilihat juga oleh pasar internasional. Kalau dari Backcraft sendiri sebenarnya apa sih Pak atau stimulus apa sebenarnya yang diberikan untuk anak-anak muda ini supaya lebih inovasinya juga lebih banyak, lebih beragam, perbaikan-perbaikannya? Yang pasti kami mengkonsentrasikan pada ekosistem. Ekosistemnya itu yang paling penting memang mungkin ada beberapa aspek ya. Tapi saya sebutkan beberapa yang penting aja. Soal pengembangan SDM, kebutuhan riset, lalu kemudian dukungan di sektor hak kekayaan intelektual, itu sangat penting. Yang terakhir mungkin pemasaran. Permodalan kok nggak disebut di sini Pak? Iya permodalan saya rasa di saat ini permodalan itu game itu tidak padat modal sebenarnya, tapi padat karya. Intelijen, intelektual ya. Iya. Oke, Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat nih dari pengembangan game Pokemon Go, kita lihat ini butuh waktunya nggak sedikit loh, 20 tahun. John Hanke tuh mengembangkan Pokemon Go dari berbagai bentuk sampai kemudian hit seperti ini. Ini kalau misalnya Indonesia tidak mulai dari sekarang, apakah kemudian menjadi terlambat atau bagaimana menurut Pak Riki? Kalau kita lihat Pokemon Go kita kan melihat fenomena di ujung. Tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh si kreatornya selama 20 tahun ini. Ada ketekunan, ada pantang menyerah ya sudah pasti ya 20 tahun. Kita bayangkan dia bongkar pasang, uji coba terus menerus. Saya pikir juga beberapa pengembang pengembang Indonesia juga itu sebuah pelajaran moral aja ya bahwa ketika kita ingin memiliki sebuah karya yang kelas dunia ya mungkin nggak ada yang bisa terjadi dalam waktu semalam ya. Nah ini bagaimana daya tahan mereka ke depan ini juga penting dan tapi saya yakin sih ke depan banyak sekali kreator-kreator game Indonesia yang akan bicara di pasar dunia yang lebih ini. Lagi-lagi ini support pemerintah tentu harus kemudian maksimal sudah seperti pasti, itu memberikan keberanian bagi betul. para pengembang game lokal ya Pak Riki. Tapi Pak Riki kita harus tahan dulu perbincangan karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.